Udah direkam, mau langsung ya? Langsung nih. Ayo, Piet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang kontroversial, yaitu apakah situs porno harus dihapuskan atau tidak. Di sini kita memiliki 18 orang yang akan berpartisipasi dalam acara debat kali ini. Dimulai dari argumen oleh para pihak pendukung dan penghapusan situs porno. Sebelumnya, saya persilahkan dulu untuk memperkenalkan diri dari tim pro. Dan selanjutnya dilanjutkan perkenalan diri oleh tim kontra. Perkenalkan, nama saya Sridia NIM 0322336. Perkenalkan, nama saya Siva Nazia dengan NIM 033326. Perkenalkan, nama saya Salsa Octavia dengan NIM 03222335. Perkenalkan, nama saya Sri Lalatul Rahma dengan NIM 0322233355. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana dengan NIM 0322232278. Perkenalkan, nama saya Sandi Akbar Saputra dengan NIM 0322233307. Perkenalkan, nama saya Yunita Desiani dengan NIM 03223048. Perkenalkan, nama saya Wildan Auludin dengan NIM 0322233357. Selanjutnya, tim kontra silakan untuk perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Iksan Fahri Pauji, NIM 03223384. Perkenalkan, nama saya Trisna Enarti dengan NIM 0322233351. Perkenalkan, nama saya Tia Fauzia dengan NIM 0322233344. Perkenalkan, nama saya Priska Sucia Sinta, NIM 0322232145. Perkenalkan, nama saya Sriani dengan NIM 0322233338. Perkenalkan, nama saya Rizka Diolafia dengan K2223. Perkenalkan, nama saya Salma Nurul Faujiah dengan NIM 0322233303.
Perkenalkan, nama saya Riani Putri Hoirunisa dengan NIM 0322232277. Baik, jika sesi perkenalan sudah selesai, kita lanjutkan dengan sesi peraturan. Di sini saya akan membacakan peraturan apa saja yang tidak boleh dilakukan di debat ini. Ada bantalan yang tidak boleh disebutkan, seperti kata tetapi, tapi, namun, walaupun, meskipun, demikian, sayang sekali, hanya saja, dan apa. Itulah kata yang tidak boleh disebutkan di debat kali ini, karena akan mengurangi beberapa poin jika ada penyebutan kata tersebut. Dan selanjutnya kita mulai untuk penyampaian argumen oleh para pihak pendukung yang menyetujui penghapusan situs porno. Saya persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen. Baik, terima kasih moderator. Situs porno merusak moral dan nilai-nilai keluarga. Situs porno menyebabkan kecanduan dan mengganggu kehidupan sosial seseorang. Situs porno memicu perilaku kekerasan dan menyebabkan trauma pada korban. Situs porno memperburuk masalah kesehatan, mental, dan fisik. Situs porno memperkuat pandangan negatif terhadap perempuan dan menyebabkan perlakuan tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi pengalaman hidup suatu individu. Mungkin cukup sekian argumentasi dari saya. Terima kasih kepada pihak pro. Sekarang kita akan mendengarkan argumentasi yang akan diberikan oleh pihak yang menentang penghapusan situs porno. Dipersilahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Saya memahami perkataan Teh Widi dan saya melihat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh neuroscience, mereka mengungkapkan bahwa candu yang terjadi pada otak tidak berlaku bagi film porno. Akibat kecanduan itu hanya disebabkan oleh zat adiktif sepertinya. Jadi tidak Baik, saya akan menambahkan, boleh? Silakan. Jadi situs porno ini tidak harus dihentikan karena dengan situs tersebut tergantung dengan hak privasi ataupun kehidupan pribadi. Selain itu, ada kebebasan berekspresi dan berbicara, sehingga melarang atau dihentikan situs porno ini akan melibatkan campur tangan pada berekspresi selama situs porno ini tidak melanggar hukum. Baik, sekian. Terima kasih kepada pihak pro dan kontra yang telah berargumen. Sekarang kita akan memasuki sesi berpendapat. Dipersilahkan kepada tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya dan memberikan tanggapan. Saya beri waktu 3 menit untuk setiap pendapat yang akan diberikan oleh para anggota. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Saya Syifa Nazia sebagai tim pro. Nah, jadi saya setuju bahwa situs porno itu harus dihapuskan karena pornografi itu mengakibatkan kerusakan pada otak, khususnya di bagian prefrontal cortex yang biasa disebut dengan VFC, yang merupakan otak bagian depan yang berfungsi untuk mengatur ingatan atau memori, memutuskan konsentrasi, mengendalikan emosi, dan membantu membuat keputusan. Ada juga tanda-tanda jika bagian otak VFC itu mulai terganggu akibat konten pornografi. Nah, yang pertama adalah menurunkan kinerja atau prestasi. Yang kedua, menganggap apa yang mereka saksikan dalam konten pornografi itu adalah hal wajar terjadi di dunia nyata.
Yang ketiga, penyimpangan perilaku sosial. Yang keempat, cenderung merendahkan martabat wanita. Ini adalah yang paling penting, di mana konten-konten pornografi itu cenderung menempatkan wanita sebagai objek untuk pemuas seksual yang mengeksploitasi wanita secara seksual guna memenuhi kepuasan para penikmatnya. Hal ini juga membuat anak-anak dan remaja yang sering menonton film porno beranggapan bahwa wanita hanyalah sebagai objek seksual semata, sehingga wajar untuk diperlakukan seperti yang mereka lihat di film porno. Wanita yang dianggap rendah itu membuat mereka beranggapan bahwa melakukan pelecehan seksual terhadap wanita itu baik secara fisik maupun verbal itu adalah hal yang lumrah. Dan tanda-tanda otak mulai terganggu yang kelima adalah kecanduan konten pornografi. Layaknya narkoba, pornografi juga dapat menyebabkan kecanduan bagi orang yang secara terus-menerus menonton atau mengakses konten pornografi layaknya seseorang yang kecanduan rokok ataupun narkoba. Dari bukti-bukti negatif tersebut, maka saya juga setuju bahwa situs porno itu harus dihapus. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih kepada tim pro yang telah memberikan pendapat. Dilanjutkan kepada tim kontra, apabila ingin menyampaikan pendapat atau bahkan memberi sanggahan, saya persilahkan dan saya berikan waktu 3 menit. Ya baik, saya dari tim kontra. Jadi saya memahami perkataan Tevita dan saya memiliki argumen. Debat tentang penutupan isu porno adalah isu yang kompleks dan kontroversial. Saya akan memberikan argumen yang bisa digunakan oleh tim kontra, tetapi perlu diingat bahwa argumen ini tidak mencerminkan pendapat atau pandangan pribadi saya. Satu, yaitu ada kebebasan ekspresi. Penutupan situs porno dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berbicara dan ekspresi individu. Setiap orang memiliki hak untuk mengakses dan menyebarkan informasi yang mereka inginkan. Selama itu tidak melanggar hukum, melanggar situs porno bisa dianggap sebagai upaya untuk membatasi kebebasan individu dalam mengakses materi dewasa. Dan yang paling kompleks yaitu ada dampaknya kepada ekonomi. Industri porno adalah industri yang besar dan menguntungkan. Penutupan situs porno secara tiba-tiba dapat menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan bagi ribuan orang yang terlibat dalam industri ini, seperti para pemeran, produser, dan staf pendukung. Selain itu, dampaknya juga bisa terasa pada sektor terkait, seperti periklanan dan pembayaran online. Penutupan situs porno dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan dan harus dipertimbangkan dengan cermat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk pendapat dari tim kontra. Kita lanjutkan untuk tim pro. Bila mana ada yang ingin disampaikan dan diberikan pendapat, boleh dipersilahkan dan saya berikan waktu 3 menit. Baik, terima kasih Kak. Saya dari tim pro. Saya memahami perkataan Kak Ihsan bahwa kan zaman modern sekarang ini banyak sekali situs porno yang dengan mudahnya dapat kita tonton di handphone. Tanpa kita sadari akan merusak moral anak bangsa kita sebagai anak bangsa Indonesia. Karena ketika kita sudah menonton situs porno atau konten-konten porno tersebut, akan ada rasa kecanduan kita untuk menontonnya lagi, sehingga merusak mental kita dan memicu perilaku seksual yang tidak pantas untuk kita yang sebagai generasi muda, dan itu tidak sehat bagi kita yang masih remaja gitu Kak. Jadi menurut saya itu situs porno ya harus dihapus dari media sosial atau yang lainnya Kak. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro yang telah menyampaikan pendapatnya. Kita lanjutkan kepada tim kontra yang ingin memberikan pendapat atau sanggahan untuk pendapat dari tim pro. Dipersilahkan dan saya beri waktu 3 menit untuk menyampaikan pendapat.
Baik, saya terima tanggapan dari tim Pro. Mungkin kalau situs porno dihentikan atau diblokir, lebih baik kita memberikan edukasi saja kepada anak-anak. Karena jika sepenuhnya dihentikan atau diblokir, situs porno tersebut akan menimbulkan kerugian bagi perekonomian orang-orang yang bekerja di bidang hal tersebut. Apakah saya boleh menambahkan? Untuk penambahan dari tim kontra akan dipersilakan setelah tim pro berpendapat. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Teh Sriani dari tim kontra yang telah menyampaikan pendapatnya. Dilanjut dengan pendapat dari tim pro. Dipersilahkan dan saya beri waktu 3 menit untuk berargumentasi. Saya ingin menyanggah dari tanggapan tim kontra, apa boleh? Silahkan, Kang Rusman. Oke, berbicara tentang kerugian dari pihak yang bekerja di dalam konten pornografi atau di dalam perusahaan pornografi itu istilahnya urusan apa namanya? Itu emang sudah konsekuensi dari mereka gitu ya. Nah, kita berbicara untuk kesehatan anak bangsa dan kesehatan gimana masa depan mereka ketika sudah munculnya banyak sekali gitu ya masukan konten-konten pornografi, bahkan sekarang sangat mudah diakses gitu ya, sangat mudah diakses, tinggal kita searching di berbagai laman platform Google ataupun sebagainya, apalagi di era sekarang ada ChatGPT segala macam, itu bisa memicu gimana generasi yang kedepannya menjadi rusak gitu. Dalam artian mereka itu enggan untuk menghilangkan kegiatan seperti itu. Karena apa? Karena saking mudahnya untuk kita cari gitu ya, kita telusuri. Makanya saya sangat setuju kalau pornografi di negara kita itu pure harus dihentikan atau ditiadakan. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sanggahannya untuk tim pro. Dan saya lanjutkan untuk tim kontra yang ingin memberi pendapat atau menyanggah. Dipersilahkan, saya beri waktu 3 menit. Baik, pendapat yang bagus dari Kang Rusmana. Pemblokiran situs porno ini di Indonesia ini tidak efektif dalam pemberantasan pornografi. Lalu menurut Sekretaris Jenderal Masyarakat Telematika atau Mastel, Mas Gigrantoro, menganggap bahwa efektivitas tindakan pemblokiran situs porno oleh pemerintah hanya sekitar 0,1%. Mohon digarisbawahi, 0,1%. Ini berarti pemblokiran situs porno ini tidak efektif. Menurutnya, cara paling efektif untuk menangani pornografi di tanah air adalah menghilangkan permintaan atau kecanduan dari situs pornografi. Jadi pada dasarnya bisnis pornografi adalah bisnis yang sesuai dengan permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Sesuai dengan hukum ekonomi, di mana ada permintaan pornografi maka ada juga penawaran yang dilakukan. Jadi saat supply pornografi Indonesia ditutup, masyarakat Indonesia masih bisa mengakses supply situs pornografi ke luar negeri. Lalu dilansir dari www.kominfo.co.id, menurut Kepala Pusat Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi Gatot S. Dewobroto, saat ini memang masih ada situs porno yang bisa dibuka karena situs tersebut rumusnya seperti deret ukur dan deret hitung. Jadi kalau diblokir 1 maka muncul lagi 100, diblokir 100 muncul lagi 1000.
Jadi pemblokiran ini tidak efektif. Jadi sebaiknya pemerintah menggantinya dengan memberikan edukasi kepada masyarakatnya gitu. Jadi buat apa gitu ngeblokir situs, karena ya nanti muncul lagi gitu, nggak efektif. Jadi sebaiknya pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Dan juga situs porno ini memberikan pendidikan seksual. Mungkin untuk sebagian orang dewasa yang telah menikah, rasanya malu untuk bertanya bagaimana melakukan hubungan suami istri yang baik gitu. Bertanya kepada orang tua, teman, maupun ke tenaga ahli mungkin malu. Maka dari itu ada pendapat bahwa situs porno dapat memberikan akses kepada orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan seksual yang lebih luas. Mereka berargumen bahwa dalam situasi di mana pendidikan seksual yang formal kurang memadai, situs porno dapat memberikan informasi tentang variasi dalam praktik seksual, autonomi tubuh, kesehatan seksual, dan konsentitasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada tim kontra. Dilanjutkan untuk sanggahan dari tim pro. Dan saya beri waktu 3 menit. Baik, di sini saya sebagai tim pro akan menambahkan mengenai kenapa sih situs porno itu harus dihapuskan ya. Di sini saya menambahi sebagaimana yang tadi Kak Rusmana bilang bahwa situs porno itu beresiko terhadap perlindungan anak-anaknya. Terus tadi kakak yang dari tim kontra juga bilang bahwa video porno tuh bisa untuk akses orang dewasa dalam kayaknya belajar atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya di Indonesia itu sex education itu masih minim ya. Nah, seharusnya sex education itu dimulai dari anak kecil, bukan hanya belajar tentang yang ada yang diranjang, tapi mengenai hal-hal yang kayak mendasar, bahwa ketika ada seseorang yang memegang dia di bagian alat vitalnya itu tidak boleh ya. Itu kita harus pelajari dari hal yang mendasar dulu. Nah, kemudian kenapa saya termasuk ke dalam tim pro bahwa situs porno itu harus di banned atau dihapuskan ya, karena merupakan salah satu perlindungan terhadap anak-anak. Nah, konten dewasa yang tidak pantas dapat dengan mudah diakses oleh anak-anak di internet, meskipun ada upaya untuk membatasi akses anak-anak ke situs porno tersebut. Seringkali ada celah dan risiko bahwa anak-anak terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Nah, dengan menghapus situs porno, ada kemungkinan untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas dan potensial merugikan. Terbukti bahwa di Jawa Tengah pada tahun 2022 ada lebih dari 100.000 kasus nikah dini akibat hamil sebelum nikah. Hal tersebut dikarenakan banyak dari anak-anak menonton film yang berbau pornografi. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Teh Sri Lailatul sebagai tim pro yang telah menyampaikan sanggahannya. Kita lanjutkan untuk tim kontra yang akan memberikan sanggahan. Saya berikan waktu 3 menit. Baik, saya akan memberikan tanggapan dari tim pro. Menurut saya sih tidak setuju ya, karena setiap orang memiliki hak untuk mengakses informasi konten yang mereka inginkan, karena termasuk konten dewasa, sehingga dapat memberikan layanan penting bagi orang yang mungkin kesulitan mencari pasangan atau mengalami masalah kesehatan terhadap seksual. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Di sini saya boleh menambahkan? Baik, terima kasih kepada tim kontra. Dan untuk tim pro, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, maka akan dilanjut oleh penambahan dari tim kontra. Izin memberikan tambahan tanggapannya, apakah diizinkan? Baik, silakan Kang Sandi.
Saya dari tim pro ya, di luar dari pembahasan situs porno ini harus dihapus, dari dampak negatifnya, salah satunya juga untuk perlindungan privasi dan keamanan data pribadi kita ya. Resiko bahwa informasi pribadi pengguna dapat dicuri, disalahgunakan atau dijual oleh situs-situs tersebut. Untuk melindungi privasi dan keamanan individu yang mungkin terkena dampak akibat penyebaran informasi pribadi. Jadi untuk membatasi pencurian data tersebut, saya setuju untuk situs porno ataupun situs pornografi harus dihapuskan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada tim pro. Dan bisa dilanjutkan kembali oleh tim kontra yang tadi ingin menyampaikan sanggahannya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menambahkan argumen dari tim kontra. Sebelumnya saya sangat menghargai argumen yang telah disampaikan oleh tim pro mengenai penutupan situs porno ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya oleh teman yang lain, di sini saya sebagai tim kontra merasa bahwa penutupan situs porno ini tidak efektif karena dilansir dari website liputan6.com, karena situs penutupan porno ini sedang ramai diperbincangkan dan banyak sekali situs-situs yang terancam ditutup, di mana situs tersebut tidak sedikit yang banyak digunakan oleh umum juga selain adanya untuk digunakan pornografi atau dan lainnya. Salah satunya yaitu seperti situs video Vimeo. Banyak pihak yang sangat menyayangkan pemblokiran situs-situs tersebut, di mana pasalnya tidak sedikit yang merasa dirugikan, terutama bagi mereka yang menampilkan portofolio untuk kepentingan pendidikan dan pekerjaan. Bahkan Direktur ICT Watch juga mengatakan banyak para dosen di Indonesia yang memberikan tugas-tugas kepada mahasiswanya melalui layanan video ini. Dan bahkan ada banyak orang Indonesia yang menggunakan Vimeo untuk menampilkan portofolio mereka. Selain itu, banyak juga warga di platform Twitter yang menganggap bahwa pemblokiran situs ini banyak merugikan pihak, seperti para videografer yang profesional. Biasanya mereka mengupload karyanya di Vimeo. Jadi saya menangkap bahwa penutupan situs porno ini sangat kurang efektif karena yaitu di sisi lain, meskipun karena dampak negatifnya ada penyebaran situs pornografi dan yang lainnya itu, tapi di sisi lain hal ini memberi dampak yang buruk bagi orang-orang yang terancam pekerjaannya dengan mengakses situs tersebut. Maka dari itu saya sangat kontra atau tidak setuju dengan penutupan situs porno ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Riani selaku tim kontra. Kita akan melanjutkan debat dengan pendapat atau sanggahan yang akan diberikan oleh tim pro. Dipersilahkan kepada tim pro. Saya boleh menyanggah dari pendapatnya Kak Riani. Baik, dipersilahkan pada Kang Rusmana. Oke, berbicara tentang kehilangan pekerjaan di bidang konten kreator, videografer, itu bisa alihkan mereka mungkin bisa membuat konten-konten yang lebih efektif lagi, Kak. Jadi bisa mengupload di laman yang lain gitu ya. Platform untuk menerima video-video itu ataupun konten-konten mereka itu masih banyak yang lain gitu. Maksudnya kita berbicara tentang melindungi hak anak bangsa gitu. Kita tahu bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengakses apapun yang beliau inginkan. Karena di negara kita mempunyai hak asasi manusia, gitu ya. Tetapi kita melindungi anak-anak yang usianya di bawah umur. Anak-anak yang usia di bawah 17 tahun. Karena anak-anak yang di bawah umur 17 tahun ataupun di bawah 17 tahun, mereka itu masih memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Jadi mereka itu ketika
sedang setelah melihat sesuatu ya, apalagi konten pornografi begitu ya, visualisasi yang sangat berlebihan. Nah, jadi mereka itu pasti ada keinginan untuk mencoba, karena di masa-masa remaja seperti itu tuh emang sedang memanasnya gitu, apa rasa ingin mencoba, rasa ingin tahu. Makanya saya sangat setuju sekali bila mana pornografi di negara kita diberantas saja, diberhentikan saja, atau di stop, diblokir. Maksudnya kita melihat bahwa sudah banyak gitu kasus dari konten pornografi yang sangat mudah diakses ini. Mungkin segitu saja sanggah dari saya, semoga dapat diterima. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sanggahannya dari tim Pro. Dilanjutkan kembali kepada tim kontra. Bila mana ingin menyampaikan sanggahan, dipersilahkan. Izin menyanggah ya pertanyaannya dari Kang Rusmana. Jika situs porno ditutup, mungkin akan muncul situs-situs ilegal yang beroperasi secara bawah tanah. Situs-situs semacam itu tidak diatur dan dapat menjadi tempat yang berbahaya bagi eksploitasi manusia, prediksi seks, atau konten yang jauh lebih kejam dan tidak etis. Keberadaan situs porno yang diatur dan diawasi pemerintah dapat memberikan kontrol dan perlindungan tertentu terhadap praktik-praktik tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra yang telah memberikan sanggahan. Untuk selanjutnya, apakah masih ada sanggahan yang akan disampaikan oleh tim Pro? Atau bahkan dari tim kontra, apakah ingin menyampaikan sanggahan lagi? Boleh, aku mau menambahkan, boleh nggak? Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan dari Teh Risna. Misalnya kalau tadi kan kata Rusmana ya, kalau misalnya ada yang keberatan dengan pornografi disarankan tidak usah ditonton, kembali dengan kesadarannya. Terus apa perlu dihentikan atau diblokir? Oh, tentu tidak setuju ya, Cenah. Karena itu tidak mengganggu orang juga. Kenapa harus dibatasi atau dihentikan? Menurut saya sih tidak setuju karena tidak semuanya situs porno ini itu hal yang negatif. Ada saja hal positifnya seperti membantu perekonomian orang bekerja di bidang hal tersebut dan sangat membantu orang yang sudah berumah tangga dan dijadikan seakan-akan mustahil memberantas pornografi dan porno aksi karena hal tersebut sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Tanpa itu manusia tidak bisa hidup normal. Terima kasih. Terima kasih sanggahannya. Kepada tim Pro, apakah ada penambahan untuk sanggahannya? Jika sudah tidak ada lagi sanggahan dari tim kontra Pro, maka kali ini akan saya sudah tidak ada. Saya boleh teh? Boleh, silakan Kang Rusmana. Menyanggah jika situs porno yang diawasi oleh pemerintah itu diberantas dan nanti bakal muncul lagi situs-situs di bawah tanah atau yang ilegal gitu yang lebih parah lagi. Justru ketika situs porno sudah diblokir, maka pemerintah akan semakin ketat lagi, akan semakin mengawasi lagi bagaimana situs-situs yang memang seperti itu akan bermunculan dan makin diberantas lagi. Begitu. Nah, untuk tanggapan dari Kastri, ya udah kalau misalkan nggak suka atau misalkan itu kurang setuju, jangan ditonton. Bukan seperti itu, Kak. Kita melihatnya masa remaja
mereka itu rentan akan rasa keingintahuan, Kak. Jadi mereka itu bisa dibilang keponya itu berlebihan. Contoh yang tadi dikatakan dari tim pro, ada banyak sekali bukti gitu ya bahwa di Ponorogo ya banyaknya siswa yang hamil duluan sebelum nikah atau ya seperti itulah. Itu bisa jadi mereka itu karena mungkin keseringan nonton video seperti itu dan pengetahuannya sangat berlebihan, makanya terjadilah hal-hal seperti itu, Kak. Jadi kesimpulannya dari pendapat saya untuk situs porno itu harus diberhentikan atau diblokir. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih kepada Kang Rusmana selaku dari tim Pro. Apakah masih ada sanggahan atau tidak ada? Ada, Teh. Dipersilakan pada tim kontra. Saya memahami perkataan Kang Rusmana dan saya melihat bahwa ada hal-hal positif dari situs porno, yaitu mendukung kesetaraan gender. Sebuah penelitian di Kanada baru-baru ini menemukan fakta bahwa mereka yang suka menonton film dewasa mendukung kuat aksi kesetaraan gender daripada mereka yang tidak. Mungkin hal tersebut membuat mereka yang gemar menonton film porno lebih menghargai wanita. Lalu juga mengurangi kekerasan seksual. Penelitian lain menemukan bahwa fakta tingkat pemerkosaan dan kekerasan seksual di banyak negara sama sekali tidak ada kaitannya dengan film porno. Penyebab lain mengenai kekerasan seksual adalah masalah psikis dan keadaan tertentu dari si pelaku. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan sanggahannya. Silakan boleh dilanjut oleh tim pro bila mana ingin menyampaikan sanggahannya. Oke, boleh saya lagi. Oke. Berbicara yang kasus di Kanada gitu ya, banyaknya tingkat pemerkosaan, tingkatnya seksualitas yang tinggi gitu ya, itu tidak ada kaitannya kepada situs pornografi. Kita berbicara di negara kita, kita berbicara di lingkungan sekitar kita, dan kita berbicara tentang bagaimana kita melindungi hak-hak anak yang di bawah umur gitu ya. Karena mereka itu saking keingintahuannya yang tinggi, terus situs-situs yang seperti itu mudah sekali diakses gitu ya. Dan itu sangat rentan sekali Teh. Jadi kita harus gimana pun caranya itu kalau misalkan kita mencoba memberikan edukasi kepada anak-anak yang di bawah umur, jangan main HP berlebihan atau jangan searching ini itu meskipun kita udah seperti itu. Tapi ada aja Teh. Contohnya misal kita lagi nonton YouTube ataupun apa, ada aja iklan yang berbau-bau pornografi segala macam. Nah, itu termasuk masih dalam lamannya situs pornografi. Jadi alangkah baiknya untuk kesehatan anak bangsa, untuk kesehatan masa depan bangsa kita juga gitu ya. Kita dari tim Pro sangat setuju sekali jika situs pornografi ditiadakan. Begitu, Kak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pihak pro dan tim kontra yang telah memberikan pendapat dan memberi sanggahan. Mungkin dicukupkan saja debat kita kali ini.
Untuk sekarang kita akan memasuki sesi pembacaan kesimpulan. Untuk tim pro dan tim kontra dipersilakan berkesimpulan. Baik, untuk kesimpulan dari tim pro, situs video porno memiliki banyak dampak, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap semua orang, terutama siswa, karena mereka masih memiliki kewajiban belajar, sehingga karena peredaran situs video porno ini menyebabkan semangat siswa dalam belajar, sehingga prestasi mereka tidak cenderung meningkat, justru mereka akan menjadi kurang semangat untuk belajar. Oleh karena itu, hal yang buruk ini seharusnya harus diantisipasi oleh seluruh anggota masyarakat. Langkah yang tepat dan cepat dalam menanggapi era globalisasi yang semakin modern ini harus dilaksanakan oleh seluruh lembaga pemerintah, sekolah, lingkungan, keluarga yang justru seharusnya mengajarkan kebaikan untuk tidak menonton situs video porno ini. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk tim kontra menyampaikan kesimpulannya. Baik, kesimpulan dari tim kontra yaitu situs porno tidak efektif jika ditutup karena pemerintah tidak dapat menutup situs porno dari luar, dan situs porno yang diblokir pun masih tetap banyak gitu, banyak yang bermunculan kembali. Lalu tentang kebebasan pribadi dan pilihan seseorang yang memilih untuk menonton situs porno, lalu berbicara tentang pendidikan seksual, lalu privasi, lalu sebagai gantinya gitu, pemerintah bisa melakukan edukasi kepada anak-anak alih-alih memblokir situs porno yang memang susah dan tidak efektif. Jadi kesimpulannya mungkin cukup segitu. Terima kasih. Baik, cukup sekian debat kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada kekurangan. Saya, Sefira Dana Putri, dengan NIM 03223311 mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.